sosok penampakan wanita bawa anak pakai payung. Ada juga tuh di sebelah sana, kamar mandi paling serem di sana. Anak-anak tuh paling takut di sana. Ya, saya tunjukin. Gila, sosok paling serem di sini. Di sini, menurut anak-anak, sosok gede tinggi yang sering nampakin diri. Sebuah bangunan yang dulu pernah digunakan sebagai pabrik kini menyimpan sebuah tanda tanya untuk diungkapkan. Akankah misteri-misteri yang telah diperbincangkan terkuak di sini? Malam ini, Jejak Paranormal akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada. Akankah eksistensi keberadaan mereka kita temukan? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalew, inilah Jejak Paranormal. Tidak lepas dari mitos-mitos yang memang sudah ada. Untuk itu kali ini Jejak Paranormal mencoba mendatangi sebuah bekas pabrik yang dulu pernah difungsikan sebagai pabrik sablon di seputaran Bekasi. Tim Jejak Paranormal mengundang salah satu tamu. Mungkin bisa diperkenalkan? Ya, saya Alice, host SOS Weekend. Nah, kalau dari Ana sendiri nih, sebelum kita memasuki sebuah tempat, apa yang ada di dalam pandangan Ana? Jadi gini Ki, untuk saat ini Ana baru ngerasain dan energinya yang lumayan cukup kuat sih. Tapi untuk yang Ana lihat di depan ini belum, karena mungkin memang di sini juga agak rame ya Ki. Tapi atmosfernya sudah mulai kuat banget Ki. Gelombang energinya tuh cukup kuat, kayak kesedot-sedot gitu Ki. Aduh. Mungkin coba kita ke dalam. Dan ini ya Ki ya. Iya, ada apa, Ki? Saya masih coba. Sepertinya nih pabrik ada yang menembak. Dalam artian menembak nih seperti unsur ada guna-guna di sini, Ana. Ya? Alice. Coba kita harus jadi pabrik ini mungkin punya beberapa saingan atau rekan yang memang bergerak di bidang yang sama, tepatnya. Nih saya nerimanya di sini kencang banget nih. Ini kosong, mungkin bisa dilihat. Saya mau coba menghadirkan sesuatu, maksudnya untuk apakah yang saya lihat tentang energi yang besar di sini itu terbukti di sini. Mungkin bisa ambilin saya daun satu aja. Oke. Alis, minggir tangannya. Ini positif nih, Ana. Ada satu energi yang memang mentalnya ke sini untuk menutup mungkin aura dari pabrik ini, untuk membuat tempat ini sepi seperti itu. Alis, ini bisa dilihat ya, ini kosong, nggak ada apa-apa. Ini api dari mana ya? Itulah bentuk energi. Dia kebakar sendiri. Iya, bentuk energi yang memang sengaja dikirimkan orang untuk berbuat jahat seperti itu. Ada? Itu apa sih putih-putih? Kejar lo. Jika limatilah kita mati min suri maulah Allah walau. Hati. Ada nggak? Kosong. Ya pemirsa, kita semua melihat sosok wanita berbaju lusuh, dia lintas ke sana tiba-tiba hilang. Ini ada fenomena di sini. Sosok. Ayo sini, tapi hati-hati. Iya, kamu di sini.
Ngeliat di arah sana. Nah, itu plasma tuh. Itu plasma tuh. Kelihatan? Iya. Nih maju nih. Nih maju nih. Kelihatan? Kelihatan? Saya ambil energinya ya. Tangan Alis begini. Ki mau apa? Tangan Alis begini. Ki mau apa? Ditarik biar kamu ngerasain sesuatu. Biar kamu ngerasain sesuatu. Ini ditarik. Tarik. Biar kamu ngerasain ya. Semua. Tahan. Kiprana cuma megang doang. Panas, Kiki, panas. Tahan dulu. Kiki, udah, Kiki. Tahan. Kiki, udah. Jadi bentuk energi yang memang kita coba tangkap untuk Alis bisa ngerasain. Ini bisa dilihat dari urat yang keluar ya, Yana ya. Keluar banget nih semuanya. Sosok yang tadi dilihat sama Elis sering berada di rumah ini nih. Nah, Alis tampaknya seperti layu, lusuh, Ana. Jadi lemas. Betul, karena itu pembentukan energi. Kalau gitu kita pencar aja, nah. Ya. Alis sama saya, Ana sendiri. Oke? Ya, sampai ketemu nanti ya. Yuk. Waalaikumsalam ya, belum padam. Allah. Ada suara nih. Stop, Lola. Ki, jangan kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Stop. Kamu dengar? Dengar lah, kenceng banget dia. Ya pemirsa ada fenomena suara. Suaranya kenceng banget. Kenceng banget nih. Apa itu sih? Suara apa tuh kira-kira? Kuntilanak. Sosoknya seperti kuntilanak. Nah ini ada apa namanya? Ada bukan anak ya, tapi saya ngeliat cebol. Ki, ini kok paling kecil begitu sih? Ini bentuk karena kan buka sablonnya. Saya mau coba membentuk biar Alis bisa merasakan atau meraba sosok kerdil. Ini kerdil sekali segini, seputar segini. Kamu rasain seperti apa? Kenyal-kenyal kah? Ya orangnya Ki. Iya, memang itu bentuknya segitu, setanganmu. Ini tingginya segini ya Ki ya? Betul. Bentuknya kerdil ya menurut saya. Iya. Sekarang kamu pejemin matamu. Kiprana buka mata batinmu, kamu lihat ke kiri. Aduh Ki. Ya, kalau kamu nggak berani buka mata, langsung kamu pejemin matamu aja. Jadi kamu ngelihat visualisasi dari yang ada di samping kamu ini. Oke. Oke, bentuknya nanti kamu bisa ceritain ke kita ya. Oke. Kamu merem dulu. Ki, bayangan aku tuyul Ki. Penglihatan visualisasi kamu tuyul. Iya. Dia menggunakan celana atau setengah badan? Setengah badan. Setengah badan, berarti badannya tidak menggunakan pakaian? Enggak. Hanya celana aja? Nah, yang kamu sentuh saat ini nih perut sampingnya. Aduh Ki. Ki. Nah, mukanya itu bisa kamu jelasin bentuknya seperti apa? Apakah seperti manusia layaknya manusia atau seperti pencampuran manusia dengan hewan? Iya, nggak terlalu kayak manusia Ki. Ini apa ya Ki ya? Tuyul kan begitu ya. Nah, Itu kira-kira kayak yang apa kamu serem, Ki? sentuh saat ini apa? Nggak tahu, ini kayak kecil. Tadinya aku pikir tuyul tapi kayak Buntet ya? Ya pemirsa, yang dilihat Alis dan dirasakan oleh Alis langsung memang tipe kaljin yang kerdil, yang dia seperti hitam ya Ki. betul, warnanya hitam pekat, tapi pencampuran wajahnya ini seperti ular. Ada wajah manusia, ada wajah ular, jadi perpaduan. Oke, saya rasa cukup. Alis pejamin mata dulu lagi. Terkadang manipulasi yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk astral itu suka masuk di dalam pikiran kita pada saat kita merasa kalut dan ketakutan. Untuk itu, jernihkan pikiran serta hati dan lafadzkan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Seperti saya akan mencoba menghadirkan satu energi yang biasa saya lakukan di jejak paranormal menggunakan media gelombang elektromagnet yang akan
saya deteksi di sini. Coba minta ininya alat deteksi. Sebuah alat detektor di mana dia bisa menangkap gelombang elektromagnet sekecil apapun. Ini radar untuk pencarian. Seperti itu. Apabila lampu ini merah, energi negatif itu kencang sekali. Tapi kalau misalnya hijau yang nyala di sini, Berarti nggak ada? itu nggak ada. Ada pun paling tipis sekali. Saya mau coba hadirkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul goib, ya rijalul gaib. Hadir. Langsung datang nih. Aduh, langsung merah, Ki. Di mana dia, Ki? Saya masih belum bisa ngelihat jelasnya karena gelap sekali. Alisa, yang jelas dia tidak jauh dari sini. Iya. Dan pemirsa, seperti saya bilang, dimanapun tempat pasti ada yang namanya bangsa jin atau bangsa lelembut dan lain sebagainya. Kalau setan ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi jin yang kita lihat itu adalah sosok penampakan yang keluar dari imajinasi kita sebagai manusia. Seperti layaknya yang satu ini. Oke, hai pemirsa, gue Boy William dan sekarang kita lagi ada di lokasi film Tarot. Jadi ini tempat syuting film Tarot. Tarot adalah film yang nanti keluar tanggal Mei 7, itu film horor dan tempat-tempat yang dipakai untuk syuting film itu memang kebetulan mystical juga, semuanya mistis. Ini di sini kalian bisa lihat kolam renang ini mistis banget. Waktu itu kita lagi syuting scene di mana gua ditenggelamin naik mobil. Ngajak juga Kiprana Liu dan Ana untuk datang ke sini karena di sini bukan hanya kolamnya tapi di situ ada rumahnya juga. Dan itu rumahnya sih nggak banget ya. Jadi pengen ngajak Kiprana Liu, siapa tahu bisa membuktikan apa yang selama ini gue ngerasain pas syuting Tarot. Satu warga untuk menemani Ana untuk menguak sosok apa aja yang ada di sini dan mudah-mudahan bisa terungkap. Halo, namanya siapa? Eci asli warga sini ya, Bekasi asli. Motivasinya ikut penelusuran jejak paranormal? Penasaran aja, masih sangat penasaran. Astagfirullahaladzim. Dan karena masih penasaran dengan sosok yang ada di sini, karena aja dengan seperti ini seperti kayak kesemutan. Eci bisa tangannya Kana pinjem biar sama-sama merasakan, bukan ke Ana aja merasakan dan ke Ana bantu sensitifkan supaya Eci juga merasakan. Ada getaran, interaksi, ini belum ada sentuhan. Ini baru sekedar gelombang energi yang astagfirullahaladzim. Bentar, Cik. Ya Allah. Nih. Bau. Ini tepat banget ya pemirsa ya. Cik, masuk, Dik. Ini dingin, tangannya Eci dingin nih. Ini di atas kloset ini. Cik, sini, Cik. Jangan belakangin, Cik. Di atas kloset ini. Tepat di atas kloset ini pemirsa. Ini sosok kuntilanak duduk. Dan dia kayaknya nantang. Kayak ngeliatin gini, Cik. Bahas, tahu sosok ibu-ibu. Sosok ibu-ibu yang gendong anaknya tuh masih bener-bener bayi. Dan ini payungnya sekarang disimpan di sebelah sini. Eci tadi merasa berat karena ketika Eci berdiri di sini, karena belum mensensitifkan ya, sosok ibu-ibu tuh seperti mau noel, berasa banget ya. Berat banget bahkan. Jadi di sini ada beberapa sosok yang sekarang berada di antara sisi kiri dan sisi kanan, dan itu di sebelah Eci juga itu sosok kuntilanaknya. Penasaran, tapi sebenarnya kalau Eci bilang belum pernah ngalamin, sebenarnya ada pernah satu pengalaman yang membuat Eci sebenarnya takut. Bener nggak? Sampai kesurupan bahkan. Iya nggak? Iya. Kalau salah bilang salah. Bener nggak? Bener. Yuk sekarang untuk menambah keyakinan, rasa penasaran, dan mudah-mudahan ada hikmahnya Eci jadi lebih berani. Sekarang kita tarik sosok-sosok yang ada di sini ke badannya Eci. Gimana? Siap? Siap ya? Yuk. Iya, insya Allah.
Jalan-jalan yuk ke arah mana, mau menunjukkan apa? Ini nampaknya mau menunjukkan sesuatu ya pemirsa ya. Ada apa? Oh, ini ada apa ini? Siapa? Di sini ada beberapa sosok pemirsa. Di sini ada beberapa sosok. Ada anak kecil. Ini di sini ada beberapa sosok anak kecil pemirsa. Terus ini teman-temannya. Terus ada siapa lagi? Itu siapa lagi? Ini sosok ibu-ibu itu. Ini lihat tangannya ini menggendong. Ini tangannya menggendong. Oh, ada yang duduk. Di situ ada yang duduk. Ada yang duduk. Siapa itu? Boleh kami tahu? Boleh kami tahu? Tidak mau ngomong, dia nggak mau ngomong. Itu sosok kuntilanak ya? Oh, sosok kuntilanak. Kenapa? Anda tidak kenal? Tidak kenal. Tidak kenal. Terus ibu kenal sosok siapa lagi di sini? Oh, di sini. Oh iya, itu yang duduk itu. Iya, ini. Siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Oh, teman-teman. Ibu sudah lama di sini ya? Ibu sudah lama? Sudah lama. Ini bayi siapa? Bayi ibu? Anak saya. Oh, anaknya. Terus kenapa ibu selalu bawa payung? Melindungi anak saya. Oh, ini bayinya tuh sebenarnya digendong kayak pakai kain ya Bu ya. Seperti pakai kain dia bawa payung untuk melindungi anaknya supaya tidak kepanasan mungkin ya Bu ya. Iya. Boleh kami tahu ibu meninggal kenapa? Oh, tidak boleh tahu, tidak boleh tahu. Oke, tidak boleh tahu. Kami ucapkan terima kasih ibu sudah mau hadir, ibu sudah mau datang ke sini. Ibu boleh keluar dari tubuhnya mediator ya? Ya? Boleh keluar. Astagfirullahaladzim. Gemeteran ya? Masih lemas. Tadi apa yang Eci rasain? Bisa cerita nggak? Berat di pundak. Terus? Dingin banget ya. Terus? Ada yang ngajak jalan gitu. Kayak yang ada ajang-ajang jalan tapi nggak bisa dikontrol ya. Hal-hal yang dulu Eci pernah rasain tuh masih keingat karena maaf itu pengalaman atau kejadian bukanlah disengaja tapi memang itu perbuatan dari orang lain. Saya yakin dengan kekuatan iman Eci pasti akan kembali sembuh dan sehat semula. Penelusuran ke arah sana karena tempat ini masih luas. Yuk. Sosok genderuwo sempat ke arah sana karena ketika anak di sana ngelihat sekelebat dan ketika astagfirullahaladzim ngelebat ya hitam. Aduh, astagfirullahaladzim. Sosok genderuwo dan sosok tersebut selalu berinteraksi dan karena pengalaman berapa kali selalu lengah dan tadi tiba-tiba kaki kayak ditarik itu ditarik ke Ana lihat tuh bukan dengan tangannya loh. Kayak pakai jari ditarik kayak gitu. Jadi tadi lost control dan tiba-tiba badan kebontang-banting ya Allah. Rasain apa sekarang? Semakin merinding, lemas nggak? Lemas nggak? Dipegangin kayaknya. Jadi kalau lemas jatuhin ya, ntar ke Ana netralisir. Nggak, mendingan Eci jatuhin biar untuk ke Ana netralisir karena ini Eci sudah energi negatif. Astagfirullahaladzim. Ya Ana coba lepasin, nanti lumayan agak sakit, teriak aja ya. Karena ini kita seperti tarik-menarik antara tangan dia yang mencengkram, tangan mereka yang mencengkram, dan ke Ana tarik. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sebenarnya di sini kayak ditumpahnya air, tapi sebenarnya memang karena
kaki Eci yang sebelah sini tuh memang setiap Eci selagi kena serangan kaki ini memang selalu kena, dan bahkan hampir pernah nggak bisa jalan. Benar. Jadi titik kelemahan Eci memang ada di kaki dan di kepala, selalu sakit kepala dan pusing banget, pusing ya. Dan titik kelemahan Eci pernah sampai kayak lumpuh, nggak bisa jalan. Makanya ketika kena gelombang energi negatif, secara otomatis karena memang di sini sudah tersedia atau memang sudah beberapa kali kena serangan energi negatif, jadi semuanya seperti bersarang di sini. Saya alhamdulillah Eci sudah bisa dinetralisir semua atas izin Allah dan semua atas kuasa Allah. Karena kekuatan jin, setan apapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan iman dan kekuatan Allah. Sekarang Hana mau temuin Gibran Olebu dan Alis. Eci, terima kasih ya. Kita kemana lagi? Kayak ada suara di situ ya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam. Ya hadamul rah. Ya hadamul gaib. Ya hadamul jasad. Ya rijalul gaib. Hadir. Kok kayak ada item-item di sana sih, Ki? Item-item. Iya, gerak-gerak. Apaan itu? Apaan itu? Pemirsa ini besar tinggi nih. Ini gede banget nih pemirsa ya. Allah. Pemirsa saya melihat sosok seperti genderuwo. Seperti dapat. Banget tuh pemirsa, tadi udah kelihatan tinggi, apalagi di sini berarti segini tuh. Kurang lebih. Saya Terus kayak pakai jubah hitam panjang atau itu rambutnya bulu-bulu atau gimana sih, kayak gede gitu. Kalau dilihat itu bulu. Bulu semua ya? badan bulu. Berarti itu seperti genderuwo. Alat dong, detektor. Ki, tadi pertama kali itu kan kuntilanak. Kok sekarang genderuwo ya berarti? Dan selalu di sini. Iya nggak sih? Yang pertama tadi di sini, yang kedua di sini juga. Berarti toilet ini banyak dong, Ki ya? Biasanya jin itu suka dengan tempat-tempat yang lembab dan kotor seperti ini nih. Ini hadam hadap, ya hadam rah, ya hadam gaib, ya rijalul gaib. Hadir. Langsung nih. Langsung merah-merah. Ya pemirsa, saya mau melakukan pembuktian di sini. Saya mau coba ngumpet di sana, dan saya akan ambil gambar di sana melalui handphone saya. Akan bisa menangkap gelombang atau penampakan yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk astral ya. Saya akan melakukan ritual di sini terlebih dahulu untuk menyebar tepung. Ini dipastikan tidak ada orang. Nanti setelah tim keluar semua, saya akan nunggu di sana seorang diri untuk memantau eksistensi apa aja yang berada di sini nanti. Oke, jadi tim bisa tinggal kita sini sendiri semuanya. Saya akan mencoba menaburkan tepung di sini. Melakukan ritual pojokan sana sambil memantau eksistensi apa aja yang dihasilkan oleh makhluk astral di seputaran sini. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat sosok ke arah sana. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya mau menangkap, tiba-tiba nggak ada ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buktiannya ada di handphone saya. Tim, itu kita jemput ke sana. oke siap. Saya nggak jelas apa yang terjadi di sini, tapi
Karena pandangan saya nggak dapet ya. Cuman ini bisa dilihat dari tepung jejak-jejak seretan kaki atau jejak tapak kaki. Tapi yang jelas saya yakin itu sosok genderuwo yang tadi kita lihat ya, tinggi segitu ya Ki ya. Dari Alice, setelah mengikuti penelusuran dan proses jejak paranormal, apa sih yang ada dalam pikiran Alice? Saya sebelumnya nggak pernah ngeliat sama sekali Ki, kayak makhluk-makhluk astral itu nggak pernah lihat. Tadi tuh bener-bener lihat pertama kuntilanak ya, yang putih. Kedua item-item gede itu saya lihat justru sebelum Kiprana lihat, aku udah lihat duluan tadi. Takut tapi takjub gimana ya rasanya campur aduk. Percaya nggak percaya? Karena baru Percaya jadi percaya sekarang. Pemirsa, ajaran agama manapun tidak pernah memberikan kita untuk takut terhadap hal-hal di luar akal logika manusia. Justru semua ajaran agama membuat diri kita agar berani untuk menambah selalu keimanan kita, serta menjernihkan pikiran kita, menstabilkan hati kita untuk berotasi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Kiprana Lew. Saya Ana Cike. Saya Alice. Tetap saksikan Jejak Paranormal setiap hari Sabtu pukul 23.30 di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.